Kembali lagi dengan saya dalam pembahasan PPTKAD Kota Jogja tahap 3 mata pelajaran IPA paket A. Lanjut di nomor 21 ya. Hasil analisis grafik yang tepat adalah pernyataan pertama, kuat arus listrik maksimumnya 2 ampere. Ini arus listriknya yang I ya, berarti yang ini. Kalau misalnya dia kuat arus listrik maksimum itu berarti amplitudonya ini memang 2 ampere ya. Jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, frekuensi tegangan listrik 2500. Frekuensi tegangan listriknya kan dia frekuensi sama dengan N per T. Ambillah pas N-nya ini 1 ya, 1 gelombang. T-nya 0,4 milisekon. Kita jadikan sekon, berarti 1 per 0,4 kali 10 pangkat min 3 sekon. 10 pangkat min 3-nya naik, dia menjadi 10 pangkat 3 per 0,4. Biar komanya hilang, pangkat yang di atas tambah, jadi 10 pangkat 4 per 4. Hasilnya 2500 Hz. Pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, frekuensi arus listriknya 5000 Hz. Salah ya, karena punyanya tegangan sama arus listrik ini N sama T-nya sama. Pernyataan ketiga salah. Pernyataan keempat, tegangan listrik maksimumnya 8 volt. Salah, harusnya cuma 4 volt. 23. Peneliti akan menyelidiki kedalaman permukaan palung Mariana dengan sonar dari sebuah kapal. Jika cepat rambat air lautnya 1500 meter per sekon, maka waktu yang dibutuhkan bunyi untuk kembali ke kapal adalah, ini kan yang mau diteliti adalah kedalaman permukaan palung. Permukaan palungnya ada di 5053 meter. Yang ini ya. Kemudian kita cek rumusnya kan S sama dengan V kali T bagi 2. S-nya 5053. V-nya 1500 dikalikan T bagi 2. Ini 5053 kali 2 sama dengan 1500 kali T. Berarti T-nya, ini kalau dikalikan 2 kan 6, 0, 1, 10.106 ya, dibagi 1500. T-nya sama dengan, koma ini nanti, 6,737 atau kita bulatkan 6,74 yang B. 23. Seekor semut setinggi 5 mm diamati menggunakan mikroskop. Preparat diletakkan pada jarak 4 cm di depan lensa objektif. Ini berarti dia sebagai S-nya. Yang memiliki fokus 3 cm ini berarti fokus objektif. Jadi F-nya sama dengan 4 cm. F objektifnya 3 cm. Lensa okuler yang digunakan memiliki jarak fokus 2,5. Berarti fokus okulernya 2,5. Jika jarak baca pengamat 25 cm berarti SN-nya 25. Kemudian kita tentukan lensa okulernya memiliki jarak fokus 2,5, jarak baca pengamat. Oke. Jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah 12 cm. Kita cek. Ini pernyataan pertama ya. 1 per S aksen sama dengan 1 per fokus min 1 per S. 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Kita samakan penyebutnya jadi 12. 4 min 3. 1 per 2.
belas. S aksennya berarti 12. Coba kita cek sekalian perbesarannya ya. Perbesaran objektifnya berarti kan S aksen per S. S aksennya 12 per S-nya 4. Berarti 3 kali. Pernyataan yang pertama benar ya. Pernyataan yang kedua, perbesaran oleh lensa okuler yang bertindak sebagai loop adalah, nah, pernyataan kedua ini perbesaran okulernya, perbesaran okuler itu kita cek dia berakomodasi atau tidak. Nah, ini dilakukan dengan mata berakomodasi. Kalau berakomodasi berarti SN per fokus okulernya ditambah 1. Nah, kalau nggak berakomodasi nanti dia nggak ditambah 1. SN-nya 25 dibagi 2,5 ditambah 1. 250 per 25 ditambah 1. 10 ditambah 1, 11. Pernyataan yang kedua salah. Pernyataan ketiga, perbesaran akhirnya. Perbesaran total atau perbesaran akhir itu kan M objektif atau perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Perbesaran objektifnya 3, perbesaran okulernya 11. 3 kali 11, 33 kali. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, sifat bayangan yang diamati pengamat adalah maya tegak terhadap benda diperbesar. Harusnya tidak tegak ya, harusnya terbalik. Ini saya highlight, ini harusnya terbalik. Jadi pernyataan yang keempat salah. Lanjut nomor 25. Di sekitar magnet diletakkan jarum kompas. Posisi jarum kompas yang tepat adalah, nah ini kan arusnya dia dari sini ya, dari positif ke negatif. Ini ke kiri, kemudian naik, karena ke belakang dulu berarti nanti dia turun. Kayak gini. Kalau pakai kaidah tangan kanan, berarti jempolnya kan ada di Q. Kalau jempolnya ada di Q, berarti Q-nya sebagai utara, S-nya sebagai selatan. Kemudian kita cek yang percobaan satunya. Ini utaranya berakhir di B, berarti B-nya ini kutubnya yang kebalikan utara. B-nya selatan, A-nya utara. Sehingga ini jarum magnet yang sesuai, yang jawaban yang B. Lanjut nomor 25. Ini adalah percobaan. Pernyataan yang tepat tentang nyala senter terkait peristiwa induksi elektromagnetik yang tepat adalah pernyataan yang A. Senter Y dan Z akan menyala sama terang ketika dikocok sama cepat. Benar, karena jumlah lilitan sama kekuatan lensanya udah sama. Pernyataan yang kedua, senter X dan Z akan menyala sama terang ketika mereka dikocok sama cepat. Ini salah ya, karena senter X lilitannya lebih banyak. Harusnya senter X itu lebih terang. Kemudian pernyataan ketiga, lampu senter X, Y, Z akan menyala saat magnet diam di dalam kumparan. Ini salah. Kemudian senter Y akan menyala lebih terang daripada senter Z. Senter Y akan menyala lebih terang daripada senter Z jika magnet Y dikocok lebih cepat daripada Z. Ya, betul. Lanjut 26. Suatu muatan masing-masing sebesar 2 Q dan Q mengalami gaya tolak-menolak sebesar F ketika berada pada jarak R. Berarti kan persamaannya F sama dengan K kali 2 Q dikali Q per R kuadrat kan. Kemudian jika muatan diubah menjadi 4Q, muatannya diubah menjadi 4Q, ini muatannya K-nya kan ditulis dulu ya, diubah menjadi 4Q dan 3Q diperbesar menjadi jaraknya 3R, berarti kan menjadi 3R dalam kurut kuadrat. Maka gaya tolaknya menjadi titik-titik. Nah, dia kan menjadi K kali 4Q kali 3Q per 3R kuadratnya kan menjadi 9R kuadrat. Oke, kita coret-coret dulu. K-nya dicoret sama K. 2Q sama 4Q. Dia kan sisanya 2 ya. Q sama Q ini masih sisa 3.
R kuadrat sama R kuadrat. Kemudian 3 dicoret sama 9, dia tinggal 3. Hasil akhirnya adalah 2/3 dari F mula-mula. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 27, jika terang redupnya nyala lampu ditentukan oleh daya lampu. Ingat ya, daya lampu rumusnya adalah P sama dengan V dikali I. Nah, yang ini sepertinya perjalanan akan sedikit panjang ya mencarinya. Kita cari R totalnya dulu ya. R paralelnya dulu. 1/R paralel sama dengan 1/30 ditambah 1/15. Disamakan penyebutnya menjadi 30. 1 plus 2. 3/30. R paralelnya 30/3. 10 ohm. R totalnya berarti 10 ditambah punyanya seri 5. 15 ohm. Kemudian V totalnya sama dengan I kali R. I-nya 3 ampere kali R-nya 15 sama dengan 45 volt. Oke. Kemudian nanti buat modal mencari I yang di paralel, kita cari V paralel sekalian ya. V paralel sama dengan I total dikali R paralel. I totalnya 3, R paralelnya tadi kita punya 10. Berarti V paralelnya 30 volt. Oke, kemudian kita cari V di L1 ya. Ini saya garis. V di I1 sama dengan I total dikali R yang dilewati. I totalnya 3, R yang dilewati 5 sama dengan 15 volt. Sehingga di I1, ini di I1 ya. Di L1, P-nya kan sama dengan V kali I. V-nya tadi 15 kali I-nya 3. Hasilnya adalah 45 watt. Oke ya, 45 watt. Kemudian di L2, L2 kita, ini saya perbaiki ya. Ini L2, L1. L2 kita cari I-nya dulu. I di L2 berarti V paralel dibagi R yang dilewati. 30 dibagi 30. 1 ampere. Kemudian I di L3. V paralelnya tadi 30 dibagi R yang dilewati 15. 2 ampere. Kita cek dayanya. Berarti P-nya sama dengan V paralelnya 30 dikali I L2-nya 1 sama dengan 30 watt. Kalau yang di L3, ini agak ke sini nanti nggak kelihatan. P-nya sama dengan 30 kali 2 ampere, 60 watt. Berarti dapat dipastikan yang menyala paling terang yang L3. Ini paling terang. Yang menyala paling redup itu di L2. Ini paling redup. Pernyataan yang benar adalah yang C. Lampu L2 menyala paling redup karena memiliki daya yang paling kecil. Yang C ya. Kemudian 28. Pada hari Kamis pukul 22, Anjali yang berada di kota A menelpon Latifah yang berada di kota B. Latifah menerima telepon pada hari, kita cek ini ada berapa. Latifahnya kan di kota B ya, kota A kan di sini ya berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 jam. Kalau di sebelah kanannya kita berarti 8 jam lebih cepat. Berarti 22 ditambah 8 jam. Sehingga jawabannya adalah kan 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 di hari berikutnya berarti Jumat pukul 6. Yang D. Terus lanjut nomor 29. Petani di daerah persawahan melaporkan bahwa hasil panen padi menurun dalam 3 tahun terakhir. Hasil analisis sederhana menunjukkan pH tanahnya turun dari 6,5 menjadi 5, sehingga tanah menjadi lebih asam. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh kebiasaan petani yang sering menambahkan pupuk nitrogen urea. Kebiasaan petani ya. Tetapi jarang melakukan pengapuran menggunakan kapur pertanian, CaCO3 atau dolomit. Tanah yang terlalu asam menyebabkan unsur fosfor sulit diserap oleh akar. Ini kalau terlalu asam. Padahal fosfor sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Fosfor ini untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, mikroorganisme tanah yang membantu menyediakan unsur hara bekerja optimal pada pH mendekati netral. Akibatnya, meskipun pupuk ditambahkan, tanaman padi tetap menunjukkan gejala daun menguning, akar pendek, dan pertumbuhan yang lambat, sehingga hasil panennya menurun. Upaya yang paling tepat untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan hasil panen adalah ini yang B, melakukan pengapuran dengan dolomit untuk menaikkan pH tanah mendekati netral. Biar lebih rapi. Lanjut nomor 30. Vape, rokok elektrik berbahaya karena uap yang dihasilkan bukan hanya mengandung air, melainkan mengandung aerosol yang mengandung nikotin tingkat tinggi, logam berat, dan partikel ultrafine yang merusak paru-paru. Ini merusak paru-paru. Bahayanya meningkat dengan maraknya kasus terhadap penyalahgunaan vape yang dicampur dengan obat keras dan zat adiktif berbahaya seperti kanabis atau ganja sintetis dan cairan THC. Modusnya beragam, dari mencampurkan langsung ke dalam cairan vape hingga menggunakan cartridge ilegal. Zat psikoaktif dalam kanabis sintetis jauh lebih kuat dan tidak stabil dibandingkan dengan tanaman alaminya. Hal ini dapat memicu reaksi panik, psikosis, kejang, dan kerusakan otak permanen, hingga overdosis yang berujung kematian. Oke, tentukan pernyataan berikut benar apa salah. Pernyataan yang pertama, nikotin yang terkandung dalam vape berdampak fisiologis seperti reaksi panik dan perilaku impulsif. Salah. Kejang dan kerusakan otak permanen merupakan dampak fisiologis dari uap vape. Ini menurut saya benar. Vape yang dicampur obat keras lebih berbahaya dibandingkan dengan vape biasa. Benar. Nah, baik, sudah selesai sampai nomor 30. Terima kasih, teman-teman. Bye-bye.